teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sistem pengendalian farmasi yang ada di rumah sakit. Sebelum kita masuk pada beberapa sistem pengendalian farmasi, tentunya kita juga harus tahu terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya pengawasan terhadap persediaan atau biasa dikenal sebagai inventory control. Nah, dia merupakan suatu sistem yang ada untuk menjaga persediaan obat selalu ada selama jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian, dia juga merupakan bagian yang paling penting dari sistem suplai obat. Selanjutnya, tujuan untuk sistem pengendalian farmasi yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara persediaan obat dan permintaan obat. Kemudian setelah tujuan pengendalian sediaan farmasi, tentu ada manfaatnya. Nah, manfaat yang pertama yaitu melindungi dari kerugian. Kemudian yang kedua, ada memungkinkan pembelian dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga, ada meminimalkan waktu tunggu untuk memperoleh obat. Dan yang terakhir, ada untuk mengantisipasi fluktuasi musiman. Selanjutnya, terdapat masalah yang umum terjadi dalam pengendalian sediaan farmasi. Nah, masalah tersebut berupa bagaimana cara kita menyeimbangkan antara pengaturan persediaan dengan biaya-biaya yang akan ditimbulkan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan pertimbangan pengendalian sediaan. Nah, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ada biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan merupakan salah satu variabel pertimbangan pengendalian sediaan yang berhubungan langsung dengan jumlah sediaan, antara lain seperti biaya fasilitas penyimpanan, biaya modal, kemudian biaya resiko, kemudian biaya keuangan, dan yang terakhir ada biaya pajak persediaan. Selanjutnya ada biaya pemesanan. Nah, setiap kali suatu bahan atau obat dipesan, maka itu merupakan tanggung jawab dari biaya pemesanan. Biaya pemesanan seperti antara lain ada biaya telepon, kemudian ada biaya pemrosesan upah, kemudian ada biaya pemepakan dan penimbangan, kemudian ada juga biaya pemeriksaan dan penerimaan, dan yang terakhir ada biaya pengiriman ke gudang. Nah, pertimbangan ketiga ada biaya penyiapan. Nah, biaya penyiapan ini berhubungan dengan biaya mesin yang tidak terpakai, kemudian persiapan tenaga kerja, kemudian penjadwalan pekerjaan, dan yang terakhir ada ekspedisi. Selanjutnya ada pertimbangan terakhir. Nah, pertimbangan terakhir ini berupa biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Nah, biaya ini dikeluarkan apabila persediaan tidak mencukupi permintaan. Nah, ia berhubungan dengan biaya karena pengemasan khusus, kemudian biaya kegiatan administrasi, serta biaya kehilangan pelanggan. Selanjutnya yaitu model-model pengendalian sediaan. Nah, model-model pengendalian sediaan ini terdiri atas dua. Yang pertama ada sistem periodik dan yang kedua ada sistem perpetual. Nah, sistem periodik ini atau biasa dikenal sebagai interval pasti merupakan pengendalian persediaan yang didasarkan pada waktu interval pemesanan. Model selanjutnya ada sistem perpetual atau biasa disebut sebagai sistem kuantitas pasti. Nah, dia merupakan sistem perpetual yang dilakukan dengan level inventory untuk masing-masing item barang dilakukan secara kontinu pada saat stok turun di bawah level reorder yang telah direncanakan. Nah, kemudian ada pengendalian persediaan. Nah, pengendalian persediaan ini memiliki beberapa metode. Yang pertama ada metode ABC atau Always Better Control. Dia merupakan analisis dengan menekankan pada persediaan yang mempunyai nilai penggunaan yang relatif tinggi atau relatif mahal. Sistem pengendalian selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode analisis Venn. Nah,
metode analisis FAN ini yaitu dengan melakukan pengklasifikasian barang persediaan dengan menggolongkan yaitu FAN, F yaitu vital, kemudian E yaitu esensial, dan N yaitu non-esensial. Nah, untuk mengetahui klasifikasi dari esensial, vital, dan non-esensial dilakukan dengan memperlihatkan faktor makro berupa peraturan pemerintah serta faktor mikro berupa jenis pelayanan kesehatan yang tersedia di rumah sakit yang bersangkutan. Selanjutnya, sistem pengendalian terakhir ada metode analisis kombinasi antara ABC atau Always Better Control dengan FAN atau vital, esensial, dan non-esensial. Nah, kombinasi ini dilakukan dengan pendekatan. Dilihat mana yang paling bermanfaat dalam efisiensi atau penyesuaian dana. Selanjutnya ada teknik-teknik pengendalian. Ada beberapa teknik yang perlu dilakukan untuk mengendalikan sediaan farmasi. Yang pertama ada teknik manual, kemudian yang kedua ada buku kebutuhan. Nah, buku kebutuhan ini berisi catatan daftar barang yang akan dipesan apotik. Kemudian yang ketiga ada stiker harga. Nah, tujuan dari stiker harga ini yaitu untuk menunjukkan masa ketika suatu produk diterima. Selanjutnya teknik keempat ada tingkat maksimal dan minimal, kemudian teknik kelima ada kartu stok. Nah, kartu stok di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada kartu stok induk di mana fungsinya dia mencatat keluar masuknya barang di gudang. Kemudian ada kartu stok peracikan. Nah, fungsinya dia mencatat keluar masuknya barang atau obat di ruang peracikan dan pelayanan. Nah, yang terakhir ada kartu stok penandaan obat tertanggal kadaluarsa. Nah, fungsinya untuk mencatat dan mengetahui obat yang akan mendekati kadaluarsa. Dan teknik terakhir ada komputerisasi. Nah, sistem komputerisasi ini memungkinkan apotik atau suatu farmasi yang ada di rumah sakit melakukan sistem pengendalian secara terus-menerus seperti halnya dengan sistem kartu barang atau sistem kartu stok. Untuk mengetahui apakah suatu sistem pengendalian sediaan farmasi di sebuah rumah sakit sudah berjalan dengan baik, maka perlu adanya indikator efisien pengendalian. Nah, ada beberapa indikator yang harus diketahui dan dipahami untuk mengefisienkan pengendalian sediaan farmasi di suatu rumah sakit. Indikator yang pertama ada ketepatan perencanaan. Kemudian indikator kedua ada kecukupan obat, kemudian ada stok berlebih, kemudian ada stok kosong, dan yang terakhir ada stok mati. Baik, itulah tadi materi tentang sistem pengendalian sediaan farmasi di rumah sakit yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye teman-teman, terima kasih. Audio Jungle.